Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, untuk trending point via CoinMarketCap ada TIA ya teman-teman, menduduki peringkat pertama dengan presentasi beberapa hari ini performanya luar biasa, INSP dan XEI ya teman-teman ya. Nah, ketiga aset tersebut dalam kondisi yang cukup prima. Oke. Nah, kalau kita lihat dari kinerja market cap, market di sini mengalami penurunan 0,66%. Untuk Bitcoin dominance mengalami penurunan kembali teman-teman. Saat ini tepatnya berada di area 49,7%. Dan kalau kita lihat dari segi fear and greed-nya, di sini dalam kondisi netral, cuman poinnya turun teman-teman, dari 73 turun sampai di 68, dan kali ini berada di level 59 ya. Nah, kalau kita lihat kinerja daripada Bitcoin dan kawan-kawannya juga dalam kondisi yang kurang baik-baik saja. Oke, salah satu pemicunya ya mungkin ya kan yang kemarin sempat kita bahas, ada penjualan setelah pasca peluncuran Bitcoin ETF yang cukup besar. Yang kedua, kita masuk dalam kondisi weekend gitu teman-teman. Jadi orang-orang cenderung belum terlalu aktif juga di market, dan semoga saja besok ya teman-teman ya, atau nanti malam udah mulai recover, karena sebagian besar ya, sebagian di bagian dunia sana hari ini tuh masih hari Minggu juga teman-teman ya, mungkin menjelang hari Senin gitu ya. Semoga saja nanti malam ada perubahan yang signifikan. Oke. Dan kalau kita lihat ya kan, nah di sini ada sedikit informasi yang teman-teman harus ketahui juga, yaitu tentang token meme Shiba Inu teman-teman, yang dimana diprediksikan pada akhir tahun 2024, atau bisa dikatakan di tahun ini teman-teman akan ada kill beberapa zero gitu. Amin, semoga saja teman-teman ya. Akan tetapi kalian juga harus tahu fakta atau data yang ada di Shiba Inu teman-teman ya. Kita buka dari segi Shibarium nanti. Nah, jadi di sini kalau kita lihat range daripada Shiba Inu dalam fase ini di area 17. Oke, kita buka datanya. Untuk data di Shibarium teman-teman ya, ini data murni, data valid ya, nggak mungkin manipulasi. Nah, di sini jumlah transaksi memang melambat. Oke, jumlah transaksi daripada Shibarium melambat. Saat ini berada di area 285,5 juta transaksi yang sudah terjadi sejak dia rilis. Jadi ada perlambatan dari segi transaksinya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk transaksi daily sebenarnya di sini udah mulai ada sedikit recover, karena kemarin ya kan itu sempat menyentuh di level 1,1 juta transaksi per hari. Kali ini udah mulai agak recover di area 1,9, dan semoga saja besok itu udah di atas 2 jutaan dan seterusnya. Syukur-syukur bisa menyentuh di level 7 jutaan kembali teman-teman ya. Karena semakin ramai transaksi di Shibarium, di sini akan semakin banyak juga aset atau token Shiba Inu yang akan dibakar nanti teman-teman. Jadi kalau semakin rendah transaksinya ya berarti kalian harus tahu pembakaran juga pasti akan semakin menurun gitu teman-teman ya. Dan di sini dikutip dari The Crypto Basic teman-teman, Googlebard ya dan ChatGPT memperkirakan harga Shiba Inu setelah persetujuan ETF Bitcoin. Oke ya. Jadi ada perkiraan teman-teman tentang harga daripada Shiba Inu setelah persetujuan ETF spot Bitcoin teman-teman, yang dimana di sini Shiba Inu dapat melihat harganya melonjak atau turun tergantung pada dampak pasar dari persetujuan ETF Bitcoin baru-baru ini. Menurut chatbot AI Googlebard dan ChatGPT, komunitas kripto sangat bersemangat dengan disetujuinya 11 ETF Bitcoin Spot oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, atau yang sering kita kenal sebagai SEC. Jadi keputusan bersejarah tersebut diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap harga Bitcoin dan mata uang kripto lainnya, termasuk untuk Shiba Inu. Karena sempat beberapa hari kemarin kita bahas bahwasanya ketika Bitcoin spot ini terapprove dan di situ menimbulkan gejolak harga daripada Bitcoin, tidak menutup kemungkinan ya sebagian keuntungan dari mereka yang dapat untung dari Bitcoin spot tersebut akan lari juga ke Shiba Inu gitu teman-teman ya.
Akan tetapi ya kan, setelah harga daripada Bitcoin mau menyentuh di level 50.000 US dollar teman-teman ya, mau menyentuh karena sudah di area 48,9 sekian, hampir ke 50.000, itu terjadi bantingan harga sampai saat ini belum recover ya kan. Nah, jadi Google Bard memprediksikan harga Shiba Inu pasca persetujuan Bitcoin ETF. Google Bard menawarkan berbagai target harga untuk Shiba Inu dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Menurut chartboard, Shiba Inu dapat melonjak menjadi di level 15 ya kan, dengan 40 di belakang koma sampai kepala 20 jika persetujuan ETF Bitcoin memicu rally dan optimis yang kuat di pasar kripto. Akan tetapi yang kita sayangkan adalah rally dari pasca persetujuan Bitcoin ETF kemarin nggak sempat bertahan lama ya, hanya sehari semalam ya, habis itu terbanting lagi. Nah, skenario ini akan didorong oleh kenaikan harga Bitcoin, peningkatan permintaan Shiba Inu dan sentimen positif di kalangan investor. Alternatifnya, Shiba Inu bisa tetap stabil di kisaran kepala 10 hingga 12 jika persetujuan ETF Bitcoin memiliki dampak moderat di pasar. Kemungkinan pemicu terjadinya hal ini akan dipengaruhi oleh aksi ambil untung, ketidakpastian dan terbatasnya kegunaan Shiba Inu ya. Nah, jadi di sini namun Google Bard juga memperingatkan skenario bearish di mana Shiba Inu bisa turun ke level 8 sampai kepala 9. Nah, skenario kedua ini yang saat ini sedang terjadi karena Shiba Inu mengalami bearish teman-teman saat ini di level kepala 9 ya kan. Nah, persetujuan ETF Bitcoin gagal meningkatkan pasar atau memicu koreksi, khususnya pasar baru-baru ini merosot setelah kenaikan dengan Shiba turun 3% selama 24 jam terakhir. Nah, banyak sekali yang bertanya, Bang, kenapa altcoin saat ini dalam kondisi yang kurang baik-baik saja, Bang? Dalam kondisi tanda kutip mengalami koreksi semua, walaupun ada beberapa yang masih dalam tanda kutip strong. Oke. Simpelnya gini, jawaban sederhananya biar mudah ditelaah ya, teman-teman ya. Jadi ketika Bitcoin itu turun, maka trader, maka paus, bandar, cukong dan sebagainya teman-teman menganggap harga daripada Bitcoin itu cenderung murah, cenderung murah. Alhasil mereka akan mengorbankan altcoin mereka gitu teman-teman. Altcoin akan dijual oleh mereka dan dana dari penjualan altcoin tersebut akan dilarikan dulu ke Bitcoin selagi menurut mereka Bitcoin masih murah. Nah, ketika Bitcoin ini udah mulai mahal menurut mereka ya kan, Bitcoin udah mulai harganya tinggi, mereka akan ada yang namanya aksi ambil untung dan keuntungan tersebut biasanya akan dilarikan ke altcoin yang dimana membuat alt session nantinya seperti itu ya. Nah, di sini Google Bard menekankan bahwa ini hanyalah skenario yang mungkin terjadi dan harga sebenarnya Shiba Inu akan bergantung pada banyak faktor di luar persetujuan ETF. Yes, benar ya. Banyak faktor yang bisa membawa kinerja atau harga daripada Shiba Inu itu jauh lebih baik lagi, ya kan? Akan tetapi ETF ini juga sebagai faktor pendukung gitu teman-teman ya. Jadi ChatGPT memperkirakan harga Shiba Inu pasca persetujuan ETF Bitcoin yaitu chartboard daripada ChatGPT ya kan memperkirakan bahwa Shiba Inu dapat mencapai di harga 0,001 US dollar atau dalam tanda kutip dia akan kill 2.0 dari ATH-nya yang dulu gitu teman-teman ya, yang menakjubkan pada akhir tahun ini. Dan semoga saja akhir tahun ini benar-benar bisa kill 2.0 teman-teman. Karena apa? Bull run puncak-puncaknya terjadi di 2025. Kalau di tahun ini dia bisa kill 2.0 dan berada di kepala 1 gitu teman-teman, tidak menutup kemungkinan ya kan, tidak menutup kemungkinan di tahun 2025 dia akan di atas kepala 1, bisa di kepala 2, 3, 4, 5 ya kan, bisa di range kepala tersebut. Karena apa? Mayoritas puncak-puncak bull run itu akan terjadi di tahun 2025. Jadi kalau kita lihat ya, semoga saja ini benar-benar terrealisasi ya, kita akan full senyum juga nantinya. Oke, intinya sebelum kalian cut loss, sebelum kalian jual, kalian nggak akan merasakan yang namanya kerugian ya kan. Tapi kalau kalian udah cut loss, kalian tadinya modal 1 juta semisal ya kan, saat ini tinggal 500.000. Kalau kalian belum cut loss berarti kalian belum merasakan kerugian. Tapi kalau sudah kalian cut loss baru kalian akan merasakan kerugian 500.000 ya. Jadi tetap semangat teman-teman ya, tetap disclaimer, kurangi sambat dan salam cuan.